tanaman. Makanya Islam itu ditanam di beberapa negara, ditanam di Arab, ditanam di Eropa, ditanam di Cina, ditanam di Afrika. Nah, maka ketika ditanam di sini pun sama menggunakan rumus nanam, kazar'in, seperti tanaman. Makanya ada istilah lirik tandure, nanam, tandur. Nah, ketika nanam orang sini paling komplit sampai ketika nanam manusia. Makanya ketika Islam ditanam di sini, pola kehidupannya ini persis kehidupan berbangsa bernegara sekarang. Kita mengikuti konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Konsep Rasulullah seperti itu namanya ra'iyah. Ra'iyah itu orang berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Makanya dipraktekkan di Indonesia dalam konsep ra'iyah. Kemudian kita mengenal istilah rakyat. Ra'iyah atau rakyat itu adalah konsep kepemimpinan Rasulullah. Semua orang silakan berbeda suku, beda bangsa, beda agama, tapi hiduplah dengan konsep hidup saling bertanggung jawab. Nah, ra'iyah itu kita praktekkan menjadi rakyat. Dan satu-satunya negara muslim yang mayoritas di dunia yang bisa menggunakan konsep ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Kita bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia diktator mayoritas. Makanya konsep ikhwanul muslimin dan konsep khilafah tidak cocok di negeri raya. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu proletar. Begitu dia mayoritas, diktator, proletariat. Kita ini raya, rakyat yang hidup saling bertanggung jawab. Berbeda suku yang tadinya Rohiyah itu yang tadinya apa? Orang Sunda abdi bisa pidato abdi mah. Yang tadinya hamba sahaya bisa bilang saya. Yang tadinya kamulo bisa bilang kulo. Ini karena konsep raya. Makanya konsep raya sudah tidak bisa menerima. Kami klan ini, kami nasab ini nggak bisa. Konsep raya itu egaliter luar biasa. Makanya raya itu kalau kumpul namanya musyarakah. Saling bersekutu dalam perbedaan. Saya kiai ngaji itu sholat itu pakai tutup aurat. Kiai cuma ngajak sholat, tutup auratnya pabrik kain. Kalau seandainya pabrik itu punya Cina, jangan suka marah sama Cina. Karena apa? Cinanya pergi, kitanya telanjang. Itu konsep musyarakah namanya. Nah, itu yang jadi masyarakat itu. Ya, monggo Pak Ridwan. Ya. Jadi konsep itu, makanya jangan sembrono dengan kita. Ini negeri paling mencontoh Rasulullah. Maka kita sama sekali begitu ditanam di sini semuanya dipersiapkan. Musyarakah ini nggak bisa kita tinggalkan. Bersekutu ini. Ibu Ketua Panitia besok ya, enggak. Oke. Loh, ini ayam nih kalau kiri kanan diapit bidadari. Iya, cantik-cantik. Walaupun sudah mulai menua. Iya, kalau cantik kan beda dengan menua. Saya juga sudah mulai menua, tapi tetap cakep ya. Jadi itu makanya kalau pilkada itu tidak boleh terus menonjol-nonjolkan kami anti dengan yang lain, nggak bisa. Karena konsep musyarakah itu namanya yang dikenal dengan masyarakat itu menerima perbedaan. Jadi Pak Ibu-ibu harus bisa menerima kenyataan. Kan menikah itu harus cantik. Nah, cantik itu pakai skincare. Ya, cantiknya itu urusan agama, skincare-nya urusan Prancis. Maka jangan dikit-dikit marah sama produksi skincare. Itu konsep bernegara yang luar biasa yang kita bisa menikmati hari ini. Makanya kita haji juga pergi ke bank. Makanya kiai nggak boleh marah-marah sama bank, karena begitu marah sama bank, banknya nggak bisa pakai bank, nggak bisa pergi
Haji, nah itu konsep musyarakah, namanya masyarakat. Makanya ketika kemarin Yai Nasaruddin Umar ketemu dengan Paus gitu, ya memang konsep hidup itu seperti itu. Kalau berbeda agama ya lakum dinukum waliyadin, tapi dalam kehidupan tidak boleh kemudian saling tidak merasa tidak membutuhkan. Sama pesawat-pesawat yang kita pakai konsorsiumnya konsorsium Nasrani, anak buahnya Pak Paus. Konsorsiumnya punyanya Yahudi. Kalau kemudian kita memutus hubungan semua dengan mereka, kita gak jadi pergi hajinya renang. Oh, itu konsep musyarakah. Nah kalau kemudian kita mau bangun konsensus, kita menggunakan konsep musyawarah wasyawirhum fil amri. Jadi kalau kita berbicara negara yang paling nyontoh Rasulullah, sampai ke tingkat yang paling dasar, sampai ke tingkat pembentukan negara di dunia ini yang plek nyontoh Rasulullah hanya negeri Indonesia. Makanya kita punya konsep hidup bersama. Yang tertinggi adalah ketuhanan. Tuhan selalu tertinggi. Setelah ketuhanan kemanusiaan. Karena seluruh dunia ini berputar karena urusan manusia. Orang bikin kursi juga karena urusan manusia. Orang bikin bunga urusan manusia. Orang bikin aqua urusannya manusia. Orang bikin kain juga urusannya manusia. Nah, manusia itu butuh namanya persatuan, karena manusia gak bisa hidup tanpa persatuan. Ini pengajian harus bersatu sama bakul klepon, kalau gak ada yang bisa. Ini harus bersatu sama bakul lemper. Orang ngaji harus bersatu sama son. Ya kan, punya anak harus bersatu sama pabrik Pampers. Manusia gak bisa sendiri. Ini pengajian sempurna karena bersatu dengan tukang syuting. Nah makanya konsepnya persatuan. Lah persatuan itu tidak bisa terjadi tanpa kesetaraan. Makanya kesetaraan itu konsepnya ro'iyah. Makanya kita mengikuti konsep kerakyatan. Nah orang yang berbeda-beda itu harus dipimpin oleh orang yang luas hatinya, bisa menerima perbedaan orang, tetap berharap kebaikan orang, tetap berharap semuanya baik, semuanya mendapatkan kebaikan. Nah orang dengan jiwa seperti itu disebut orang yang punya hikmah. Orang yang punya hikmah adalah orang yang punya jiwa yang luas untuk menerima semua kenyataan hidup. Itu Allah yang menentukan dengan tetap berharap dan berdoa. Makanya kerakyatan orang yang berbeda-beda suku, bangsa dan agama itu hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Itu. Nah, oleh hikmah pun Indonesia masih harus kebijaksanaan. Nggak boleh cuma bijak sini, harus bijaksana. Nggak cuma sini dong. Itu pun harus dimusyawarahkan. Maka ada konsep permusyawaratan. Itu pun masih ada konsep perwakilan. Makanya kalau mau jadi wakil ya terserah dengan konsep ro'iyah. Yang penting sampean daftar jadi DPR ya daftar aja. Kok perlu ditanya kamu sukunya apa, agamanya apa, rasnya apa, turunannya apa. Konsep ro'iyah sudah tidak seperti itu. Semua bebas. Yang penting punya banyak teman dan sedikit uang. Dan itu aja. Jadi nggak ada pertanyaan lanjutan. Nah itu baru tercipta keadilan. Makanya konsepnya untuk membentuk negara adalah konsep Pancasila. Jadi Pancasila itu mutlak, semuanya mencontoh dari Rasulullah. Makanya ketika kiai-kiai ditanya apakah kita akan menerima Pancasila, loh kenapakah kita terima? Wong itu milik kita, dipinjamkan kepada negara. Ya begitu kita ditawarkan dia, kita terima. Asas tunggal Pancasila. Nah itulah makanya kehidupan kita ini menjadi enak. Makanya pilkada di Jakarta ini ketika masih mempersoalkan ini agama ini ya ribetnya luar
Luar biasa, semoga itu gak terulang pilkada yang sekarang. Itu konsep yang dicontoh langsung dari Rasulullah. Nah, sekarang terkait dengan pelaksanaan maulid yang seperti ini. Kita kan punya kebiasaan bikin maulid nih. Nah, ini ada maulid kayak di Istiqlal ini, maulid pidato. Ini menjelaskan tentang ini pakai pidato. Pidato itu maulid model baru. Jadi maulid model baru itu pidato. Siapa yang memulai? Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi ketika ditantang oleh Pangeran Richard bahwa akan ada perang terakhir di Antokia. Kemudian Pangeran Richard menantang, ya sudah kita perang terakhir di Antokia. Mati ya sekarang, hidup ya sekarang. Akhirnya Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi yang kita perang. Tapi ternyata ketika persiapan perang, pasukan muslim grogi. Lu kok berat sekali kayaknya musuhnya ini Pangeran Richard. Karena grogi maka kemudian para ulama mengusulkan, biar gak grogi, gak nervous persiapan perang, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah membangkitkan semangat perang. Dengan cara apa? Mengingatkan kembali sejarah Rasulullah. Maka dibikinlah lomba penulisan manakib atau sejarah Rasulullah untuk dibacakan di depan kaum muslimin. Yang kedua, agar gak takut mati, diajak ziarah ke makam para syuhada. Yang ketiga, agar hatinya tenang, diajak zikir. Maka zikir, ziarah, dan membaca sejarah Nabi itu harus dilakukan. Akhirnya dikumpulkan di bulan Rabiul Awal, dikumpulkan semua. Nah, itulah kemudian dijelaskan, dibacakan sejarahnya Rasulullah. Semenjak itu kemudian ada tradisi maulid itu adalah pidato. Maulid itu pidato, semenjak itu ada. Nah, maulid yang asli itu yang seperti apa? Nah, ini yang kadang kita sering lupa. Maulid yang asli itu yang sudah mentradisi di masyarakat kita, terutama masyarakat NU. Apa? Makan. Lalu itu maulid yang asli itu ya makan itu. Kalau yang pidato ini maulid model baru. Kalau yang asli yang sudah biasa dilakukan di kampung-kampung apa? Kalau maulid makan. Itu yang asli pakai sop itu. Nah, itu yang orang Jakarta sering lupa. Ingat pidatonya, lupa makannya. Kenapa? Karena Rasulullah itu kalau memperingati lahirnya sendiri, maulidnya sendiri, Rasulullah itu puasa. Jadi Rasulullah itu puasa. Nah, ketika Rasulullah puasa, sahabat ini pulang ke rumahnya masing-masing, cari istrinya. Dek, Rasulullah puasa. Jangan sampai ketika nanti waktunya berbuka nggak ada makanan. Maka masalah yang enak-enak, masak yang sebaik-baik masakan, nanti kita hantarkan kepada Rasulullah. Akhirnya Madinah ini penuh, Makkah, Madinah. Waktu itu ketika Rasulullah ada penuh bau makanan yang enak. Terus begitu sore, semua makanan ternyata yang masak itu gak cuma 1 orang. Semua sahabat hampir semuanya masak. Nah, sore dihantarkan ke depan Rasulullah. Ada yang bawa gulai, ada yang bawa martabak, ada yang bawa ketoprak, ada yang macam-macam masakan keluar. Nah, nanti sebelum Rasulullah itu dahar atau makan, sahabat pada nanya, kamu masak apa? Saya masak gulai. Wah, lama saya nggak makan gulai. Boleh nggak nanti saya minta gulaimu? Wah, saya lama nggak makan mie ayam. Boleh nggak nanti aku minta mie ayammu? Semua ngincer makanan temannya, saling menukar makanan. Itu nanti kamu apa? Wah, aku masak klepon, aku nanti minta ya. Masak apa? Wah, aku masak ini, aku masak ini. Semua tahu masakannya sahabat yang lain. Nah, di saat itulah kemudian sahabat menunggu Rasulullah. Nah, begitu Rasulullah dan berbuka,
para sahabat, ini ya Rasul, punya aku enak ya Rasul, punya aku enak. Apa? Berebut untuk diicipi sama Rasulullah. Tapi Rasulullah pasti sebelum makan itu pasti ngangkat tangan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nah itu yang ditunggu oleh para sahabat. Apa? Doa Allahumma barik itu yang ditunggu. Karena begitu Rasulullah doanya Allahumma barik, makanan ini berubah menjadi makanan barokah. Lah makanan barokah itu kalau dimakan jadi daging, dagingnya daging barokah. Lah daging barokah itu tidak dibakar oleh api neraka. Makanya barik lana terusannya waqina adzabannar. Nah itu yang ditunggu. Maka sahabat kemudian makan yang sudah didoakan doa barokah. Habis dimakan sebagian disisihkan, dibawa pulang. Karena makanannya doanya doa barokah, makanannya barokah, dibawa pulang dikasih nama berkat. Pulang dikasih nama berkat, dikasihkan keluarga yang di rumah yang tidak langsung dari majelis. Nah pertanyaan orang, masa makanan bisa nyimpen barokah? Jangankan makanan, kaset aja bisa nyimpen suara, baterai bisa nyimpen listrik, handphone bisa nyimpen foto, nyimpen gambar, yang penting di bluetooth. Nah doanya Rasulullah kepada makanan itu menghasilkan apa? Menghasilkan makanan yang barokah. Makanya dulu orang-orang takut dengan makanan, karena makanan itu bisa nyimpen doa. Laki-laki yang cintanya ditolak biasanya membawa makanan, terus diisi doa, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa'tuni muslimin. Dipakai itu I love you. Laki-laki yang istrinya cerewet biasanya ngambil makanan, didoakan sumumbuk mun yung baula kasih lo. Makanya calon-calon kepala desa di kampung biasanya nggak berani makan makanan yang nggak dikenal. Karena apa? Takut isinya doa linggis. Namanya santet. Lah itu makanan. Makanya ada orang sekarang, oh nggak ada itu makanan kok nyimpen barokah. Lu itu didoakan doanya doa barokah. Allahumma barik. Barik lana. Makanya kita semua kadang sekarang orang nanya, lo itu kan makanannya sendiri, masakannya sendiri, kok dimakan sendiri kok berubah? Loh, kalau itu masalahnya contohnya ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan pergi ke Ancol, pulang tetap laki-laki dan perempuan. Tapi kalau anak muda dua-duanya pergi ke KUA, bajunya sama, pakaiannya sama, masuk angkah tuka kobil tu, terus barokallahu laka wa barokah alaika. Keluar dari situ barangnya masih sama, celananya belum berubah.